Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan DHCP server ya. Jadi DHCP server ini, DHCP itu singkatannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi DHCP server ya itu digunakan ya untuk ya membuat sebuah komputer gitu ya, IP-nya berupa IP dinamis ya. Artinya IP-nya itu nanti tidak kita setting secara manual ya, tapi IP yang ada di masing-masing komputer itu disetting secara otomatis ya. Dia dikonfigurasi di sebuah router ya nanti. Jadi ketika komputernya itu nyala, ketika dia dicolokkan kabel jaringan, nanti otomatis komputer itu akan mendapatkan sebuah IP address dari mana? Dari DHCP servernya ya. Jadi DHCP servernya ini bisa ditanam di switch, bisa ditanam di router ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang akan kita gunakan, yang akan kita desain nanti, kita akan membangun sebuah jaringan seperti yang tampak di layar ya. Jaringan ini terdiri dari 3 buah cluster ya, 3 buah tempat ya, atau cluster gitu ya. Di kampus 1 ya, jaringannya ini IP-nya adalah network address-nya adalah 10.10.10/24 ya. Terus di jaringan kampus 2 network address-nya 172.10.0/24 ya. Terus jaringan di data center-nya yaitu 110.10.0/30 ya. Jadi nanti di kampus 1 dan kampus 2 komputer di masing-masing yang ada di kampus 1 dan kampus 2 ini nanti IP address-nya di-provide dari DHCP server ya. Jadi di topologi ini nanti kita tidak melakukan setting IP address di masing-masing PC ini. Jadi PC-nya otomatis langsung mendapatkan IP address dari mana? Dari sebuah DHCP server yang ditanam di mana nih? Kebetulan yang saya pakai ini DHCP servernya nanti diaplikasikan di routernya. Seperti itu ya. Di kampus 2 juga sama ya, nanti PC-nya ini ya akan IP address-nya di-provide dari DHCP server ya. Jadi keuntungan DHCP server, jika kita mempunyai komputer banyak, bisa 150 gitu ya. Kalau punya DHCP server, kita tidak perlu menyeting satu-satu, cukup dikoneksikan dengan kabel jaringan, dia otomatis akan mendapatkan IP address. Terus selanjutnya di jaringan data center ini nanti kita akan coba buat static ya, karena DHCP server ini tidak masalah nanti ketika ada komputer yang mempunyai DHCP server dan ada komputer yang mempunyai static ya, IP-nya static tetap bisa berkomunikasi. Nah, kita praktekkan di dalam sebuah simulasi topologi jaringan seperti ini. Nah, yang kita gunakan masih tetap pakai tool simulation network paket tracer punyanya Cisco ya. Silahkan dibuka saja Cisco-nya ya. Seperti ini ya. Nah, kita akan coba buat jaringan seperti yang desain topologi tadi ya. Kita hanya memakai satu buah router di tengah ya, pakai tipenya 2911 seperti itu. Terus PC-nya ada banyak, katakan di sini ya. Kita setting seperti ini. Kita rapikan. Terus sebelah sini juga kita buat, kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Terus di sini di ibarat anggap saja di data center ada satu buah PC seperti itu ya. Nah, di masing-masing PC ini terkoneksi dengan hub ya. Jadi hub ini tidak perlu disetting apa-apa. Berbeda kalau kita memakai switch ya. Kita pakai hub saja dulu ya. Hubnya ada di sini ya. Kita luruskan. Terus yang ini ada di sini. Oke, setelah itu kita koneksikan masing-masing ya, kita koneksikan
kita koneksikan ya, ini juga kita koneksikan, ini juga kita koneksikan, yang ini juga sama, ini juga kita koneksikan. Sorry, ke atas dulu baru ke sini ya, biar dia urut 0 1 2 seperti ini. Kita rapikan ya. Oke, selanjutnya kita lengkapi ya dokumentasinya ya. Kita buat kotak dulu deh biar nyaman. Ini kotak di sini ya, terus yang ini kita kasih kotak di sini seperti ini. Terus kita lengkapi dokumentasinya seperti topologi tadi. Di sini IP-nya saya lihat dulu 1010 ya. Oke, kita masukkan 1010 di situ ya. 10.10.10.0 network address-nya ya /24. Kalau seperti ini saya tulis 1 sampai dengan 253 boleh dimiliki oleh IP yang ada di bawah ini, dan yang atas di IP routernya ini kita buat 254 ya. Seperti ini. Terus kita buat lagi yang di sini ya. IP-nya kita lihat berapa? 172 ya. Oke, kita buat 172 10.10.0/24. Saya tulis 1 sampai dengan 253, yang di gateway-nya adalah 254 ya. Oke, seperti ini. Terus yang di sini 110.10.0/nya adalah 30. Ingat, 30 hanya 2 IP saja yang bisa berkoneksi ya. Dia 1 sama 2, 0-nya sebagai network address, 3-nya sebagai broadcast address ya. Yang masih bingung silahkan pelajari terkait layer network. Oke, seperti ini selesai ya. Jadi ini di kampus 1, ini kampus 2, ini data centernya. Nah, yang pertama kali kita lakukan ya, kita akan coba masuk di routernya terlebih dahulu ya. Saya rapikan dulu. Kita masuk di router ya, masuk di router, kita masuk di CLI ya, kita konfigurasi yang ada di jaringan 0, 0 dan 00 dulu lah ya, 00 dulu di no ya, masuk di mode accept dengan enable gitu ya, terus masuk di mode konfigurasi global ya. Setelah itu masuk di interface ya, interface gigabit 00 ya, yang paling sebelah kiri 00. Kita isi IP address-nya ya, IP address berapa tadi? Nah, 10 ya, 10 254 ya, 255 ya. Ini netmask-nya. Terus kita aktifkan interface-nya seperti ini ya. Terus kita coba simpan dulu ya. Tuh ya. Gitu ya. Oke. Setelah selesai ya, berarti yang jaringan ini sudah selesai ya. Sekarang kita pada intinya bagaimana memprovide DHCP server ya, cukup mudah ya. Masuk, kita exit aja terlebih dahulu, masuk ke mode global configuration ya, terus masuk di IP DHCP ya, DHCP pool ya. Poolnya apa? Kita isi namanya, misalkan yang tadi sebelah kanan adalah kampus 1 gitu ya. Ini boleh bebas ya, kampus 1 boleh, lab 1 boleh, dan sebagainya, tergantung penamaannya ya. Jadi kita pool terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya adalah kita masukkan apa? Adalah networknya ya, networknya. Jadi networknya itu harus sesuai dengan
yang kita desain di topologi ya. Makanya topologi itu menjadi sangat penting sekali ya. Jadi kalau buat topologi pastikan di topologimu itu dokumentasinya lengkap ya. Jika tidak lengkap, nanti pasti akan kacau di dalam pembuatannya ya. Kalau sudah lengkap akan enak ya. Network address-nya berapa? Kalau kita lihat di kampus 1, kita lihat adalah 10.10.10.0 dengan subnetnya 255.255.0 ya. Kita tulis saja 10.10.10.0 dengan network address-nya adalah 255.255.255.0 seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah yang kita definisikan adalah gateway-nya ya. Kita bisa dituliskan default router ya. Jadi kalau penamaan di DHCP server itu IP gateway-nya namanya default router ya. Default routernya ke berapa? Ke IP yang ada di mana? Ini di sini ya. Berarti IP ini berapa? 10.10.10.254 ya. 10.10.254 seperti itu ya. Sebenarnya sesudah default router kita harus setting DNS-nya ya, tapi DNS belum saya jelaskan, makanya sampai terhenti di sini aja dulu ya. Oke, selanjutnya kita simpan ya, pakai do write gitu ya. Oke, sudah kita simpan. Kita akan coba kita cek apakah IP-nya ini sudah terisi ya. Masuk di desktop, command prompt ipconfig kayak ini ya. Nah, ini belum terisi ya. Mestinya yang kita lakukan apa ini? Kita plug and play, kita cabut kabelnya, terus kita colokkan lagi ya. Atau boleh kita nonaktifkan, langsung sajalah seperti ini ya. Kita pakai perintah ipconfig gitu ya, renew ya, itu artinya dia meminta IP kalau belum dapat ya. Tapi realnya di dalam kenyataannya kamu bisa plug and play saja, kamu cabut, kamu colokkan lagi, itu sudah melakukan ipconfig renew. Oke, saya renew ya. Nah, dia sudah mendapat ya. IP-nya dia dapat 10.10.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0, default gateway-nya adalah 10.10.10.254 sesuai yang dideskripsikan yang tadi ya. Begitu juga di PC 1, kita coba masuk di desktop ya. Oke, ipconfig ini belum dapat ya, pasti kita renew lagi ya. Oke, tunggu sebentar dia muncul ya. Begitu juga dengan PC 2 ya, akan jauh lebih cepat dengan model seperti ini ya. ipconfig langsung saja ya, renew. Nah, dia langsung dapat IP-nya 3 ya. Terus masuk di ipconfig renew. Oke, IP-nya sudah dapat, masing-masing sudah dapat, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Coba kita lakukan uji coba ke gateway-nya ya, 10.10.10.254. Nah, dia reply ya. Nah, terus bagaimana cara melihatnya di router IP berapa yang sudah terkoneksi saja? Kita bisa masuk ke mode exec dulu ya, masuk ke mode exec. Kita lihat cara ngecek IP mana saja yang sudah masuk secara DHCP pool ya. Pakai show ya, show IP DHCP ya, binding ya. Nah, nih. Jadi IP tadi sudah masuk di sini nih. Ini artinya IP-nya sudah digunakan. Ya, seperti ini. Oke. Terus selanjutnya adalah kita akan coba masuk settingan di yang atas dulu ya, yang statik ya. Ini yang statik biasa saja cara nyetingnya. Kita masuk ke mana nih? Gigabit 01 ya. Oke, kita masuk ke gigabit 01 ya. Masuk ke mode configuration enable ya, terus configuration global ya, interface GI01 seperti ini ya. Kita isi IP address-nya, IP
address berapa yang diminta adalah 100 ya, IP 100 10 dot berapa ini berarti 2 ya, sesuai yang di sini ya. Yang ini 1, yang ini 2 ya. 255 255 255 252 ya, karena dia memakai slash 30 ya. Oke, terus kita aktifkan interface-nya ya. Oke, sudah. Nah, ini di sini kita setting manual karena yang diminta ini adalah statis ya. Kalau kita coba kita ipconfig ini ya. Nah, dia masih kosong karena tidak ada gateway-nya. Kalau tidak ada DHCP-nya, ketika kita renew seperti ini, dia nggak akan dapat apa-apa, ya nggak bisa. Karena yang disetting adalah tadi yang di sini, kayak gitu ya. Nah, caranya kalau seperti ini kita pakai statis ya, ipconfig 100 10 10.1 ya, 255 255 255 252 gateway-nya kita isikan. Ya, coba kita lakukan ping 100 10 10.2 kayak reply. Coba kita lakukan ping ke sisi yang di sini 1. Wait sebentar, dia butuh proses. Nah, dia reply, kita reset jalurnya, reset 10 10 10.1. Oke ya, 10 10 1 dia dari sini lari ke 110 10.2 ke gateway-nya, setelah itu lari ke IP tujuan ya, seperti ini. Ini masih gampang karena hanya ada satu buah router. Berbeda cerita nanti ketika ada 2 buah router ya. Jadi ini sudah kita buktikan bahwa dengan penggunaan IP address statis ya, disetting secara statis, dan IP address menggunakan dinamis, menggunakan protokol DHCP ya, dinamis IP address ya, dia tetap bisa berkomunikasi, nggak ada masalah ya. Oke, yang jaringan data center sudah beres. Sekarang kita coba beralih ke kampus 2, ke jaringan 172. Kita setting di sini ya, kita exit, berarti kita masuk di interface GI berapa itu, gigabit interface 02 ya. Hati-hati ya, banyak yang keliru terkait sama interface ini ya. Jadi 02 ya disetting di 02, ketika di interface 01 ya disetting di 01, harus dilihat dulu secara jeli ya. IP address ya 172 10 10. Berapa ini, 254 ya, netmasknya 255 255 255 kosong gitu ya. Oke, terus kita aktifkan ya, no shutdown seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita exit keluar, kita masuk di DHCP ya, IP DHCP pool ya. Poolnya apa ini, kampus 2 ya. Terus kita masukkan, hati-hati, network address-nya, bukan IP address-nya, tapi network address-nya. Network address-nya kampus 2 adalah 172 10 10 ya, 0 dengan subnetnya 255 255 255 0 seperti ini ya. Terus sudah kita selesai sampai di sini ya. Oke, kita coba masuk di kliennya ya, ipconfig 0 ya, kita renew. Nah, dia dapat ya 172 10 10 1. Yang di sini juga kita renew ya, ipconfig renew, dapat. Oh sorry, ada yang keliru ya, berarti dia kurang apa ini, gateway-nya ya, belum dideskripsikan di routernya ya, yang ini ya. Ini baru network address-nya saja ya. Network address-nya dia masuk network address ya. Tapi gateway-nya ternyata belum diisi karena kita masih kelewat mendeskripsikan yang ada di sini. Kita masuk ke IP DHCP pool ya untuk kampus 2 ya.
kita kurang di sini menambahkan apa? Default router ya, 172.10.10.254. Oke. Nah, ini tadi ada yang kurang. Kita exit, do write memory, kita simpan. Oke. Kita ulangi kembali dari PC 4 ya. Kalau kita IP config, dia gateway-nya masih kosong. Ketika kita renew, harusnya sekarang sudah terisi. Oke ya, sudah terisi ya sekarang. 5, kita renew. Oke, sekarang sudah terisi ya. Kalau DNS memang belum kita isi, dikosongi ya. IP config renew. Sudah keisi, yang di PC 7 sudah IP config renew. Oke, sudah terisi. Coba kita lakukan ping ke masing-masing 110.10.1 reply ya. Terus kita lakukan ping ke yang sebelah yang sesama DHCP 10.10.10.1 reply juga ya. Coba kita cek dengan trace set ke masing-masing 110.10.1 ya. Oke, jalurnya dari sini ke gateway-nya, terus dia menuju ke hostnya yang sebelah 10.10.10.1. Dari sini dia menuju ke router, terus menuju ke hostnya ya. Oke, jadi seperti itu penggunaan DHCP server ya. Oh ya, satu lagi ya. Jika kita lihat ya, kita lihat di sini ya, kalau kita cek untuk mengecek IP yang terkoneksi ya, ISO, IP, DHCP, binding tadi seperti ini ya. Dia akan menampilkan ya hasil IP address yang didapat dari DHCP di masing-masing klien ya, atau di masing-masing host ya. Kalau ini kita lanjutkan terus-menerus, kalau komputernya akan banyak, kemungkinan pasti dia akan mendapatkan IP yang ada di gateway-nya ini ya. Jadi IP 254 ini nanti bisa jadi dipakai di sini. Nah, ini akan berbahaya ketika benturan nanti seperti itu. Jadi perlu kita definisikan, kita keluarkan dulu IP yang sebagai gateway, kita keluarkan. Menggunakan apa? Menggunakan perintah IP exclude ya nanti ya. Jadi masuk ke mode configuration terminal ya. Kita masuk ke IP DHCP exclude address ya. Jadi masing-masing gateway-nya kita diskusikan di sini 10.10.10.254 ya. Dan yang kedua adalah 172.10.10.10.254 ya. Jadi ini penting untuk mengexclude supaya apa tujuannya? Supaya IP gateway-nya tidak dipakai di klien atau di host yang DHCP server. Do write ya. Oke, seperti ini. Jadi aman, tidak ada kemungkinan nanti benturan ya. Kita cek, kita exit ya, show DHCP IP binding ya, show DHCP list show IP DHCP binding seperti itu ya. Oke, kalau untuk melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan, show running configuration, dengan pindah show running configuration, dia akan menampilkan seperti ini ya. Jadi yang kita ketikkan tadi di sini nih, exclude-nya sudah masuk ya. Terus IP DHCP-nya juga sudah masuk ya. Terus untuk kita enter saja ya. Interface yang kita masukkan juga sudah masuk di sini ya. Interface 0, 01, 02 gitu ya. VLAN kita bahas di sini ya sampai selesai ya. Jadi penting nih ya. Jadi ketika kita pengen melakukan cek semua konfigurasi yang sudah masuk ya, sudah kita lakukan, bisa kita cek dengan show running configuration dari mode exec seperti ini ya. Ini.
Jadi ini semua konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. Let memory. Oke, seperti itu saya kira terkait dengan DHCP server. Selamat mencoba ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.